والآل وصحبه هدى للأشياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد قدري حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد قدري حبيب النبي صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh wa la ilaha ghairuh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu fala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa garrim wa majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah sahibul wasilah wa sahibul usul wal isal ilallah wa sahibud da'wah ilallah wa manba'ur rahmah wal inayah was sakinah was syafa'ah wal garamah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladzina qad ittaba'u sunnatahu wa hudah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat saya doakan, yang sangat saya muliakan sahibul bait, sahibul hajat, sahibul walimah, Bapak Edi Junaidi beserta Ibu Rani Rismayati dan kedua keluarga besar beliau yang sangat saya muliakan, juga sangat saya doakan, dan terkhususnya lagi putra beliau yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah bisa menjalankan salah satu perintah dari Allah yang merupakan perkara yang bisa mensucikan dirinya, yakni ini yang bernama Ananda Jazil Muhammad Ihsan, yang sangat saya doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk ini Ananda Jazil, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini putra-putra yang soleh, putra yang berbakti kepada Allah, putra yang berbakti kepada Rasulnya, putra yang berbakti kepada kedua orang tuanya, putra yang berbakti kepada agama dan negaranya, putra yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, menyejukkan pandangan dan hati kedua orang tuanya di dunia, di kubur, serta di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pula kedua keluarga besar Bapak Edi Junaidi beserta Ibu Rani Rismayanti, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga besar beliau keluarga yang Allah bangun rumah tangganya dengan sakinah mawaddah warahmah,
Allah bangun rumah tangganya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta tidak lupa pula yang sangat saya muliakan, juga sangat saya doakan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya yang ikut hadir pada kesempatan kali ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di acara walimah khitan, yang khitan ini merupakan perkara kesucian, semoga semuanya disucikan oleh Allah, disucikan daripada kotoran dosa, kotoran hawa nafsu, disucikan dari sifat-sifat yang hina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para jamaah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa khitan ini merupakan salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah, pula diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta khitan ini merupakan perkara kesucian. Bahasa Arabnya termasuk daripada khisalul fitrah, daripada perkara-perkara kesucian, yang mana tidak sedikit di antara kita karena mungkin kurang pengetahuan kita terhadap ajaran Allah, kurang pengetahuan kita terhadap ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita lewatkan di dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang bisa menjadikan kita orang mulia namun kita lewatkan. Banyak perkara yang bisa menjadikan kita orang yang sukses namun kita lewatkan. Kenapa? Karena kurang pengetahuan kita terhadap nilai perkara tersebut. Dan inilah yang telah disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Betul kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Kenapa berada dalam kerugian? Di antaranya karena mayoritas manusia, karena mereka banyak menganggap remeh terhadap ajaran Allah, menganggap remeh terhadap ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula kadang tidak menganggap remeh, tapi emang tidak tahu terhadap ajaran tersebut, ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, sehingga banyak keuntungan-keuntungan yang dia lewatkan, yang menjadikan dia termasuk dari golongan orang yang berada di dalam kerugian. Di antaranya apa yang bisa menyebabkan kita untung di dunia dan di akhirat, yang keuntungannya terus turun-menurun, adalah ketika kita melaksanakan perkara-perkara kesucian yang diperintahkan oleh Allah. Yang ini, perkara yang kesucian ini telah Allah perintahkan dahulu pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahli dzalimin. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di sana, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah bikalimatin, dengan beberapa perkara yang harus diselesaikan oleh Nabi Ibrahim. Ahli tafsir membahas perkara tersebut apa yang dijadikan ujian oleh Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibahas oleh ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibn Abbas. Beliau mentafsirkan ujian tersebut adalah berupa perkara-perkara kesucian. Perkara-perkara kesucian yang diantaranya adalah khitan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
menerima ujian tersebut, dilaksanakanlah itu perkara kesucian, di antaranya Nabi Ibrahim dikhitan. Fa'atammahun, Nabi Ibrahim menyelesaikan semua perkara kesucian. Sehingga setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan perkara kesucian, di sana turun anugerah dari Allah. Kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perkara kesucian tersebut, yang diantaranya adalah khitan, Allah berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai pemimpin di antara manusia. Yang kepemimpinan Nabi Ibrahim, subhanallah, ternyata ketika kita membacanya, di antaranya disebabkan karena menyelesaikan perkara-perkara kesucian. Yang luar biasanya, bukan hanya Nabi Ibrahim yang menjadi pemimpin. Gola wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, wa min dzurriyyati, begitu pula keturunanku. Jawaban Allah, begitu pula keturunanku. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menyelesaikan perkara kesucian yang dapat anugerah, dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah. Pemimpin di dalam ketakwaan bukan hanya Nabi Ibrahimnya, melainkan keturunannya. Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Ismail alaihissalam, dijadikan orang yang mulia sebagai pemimpin. Kemudian keturunan-keturunannya sampai terlahirlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, pemimpin di dalam ketakwaan untuk semua makhluk Allah. Yang kalau seandainya kita membaca ayat tersebut, sebenarnya sebab Nabi Ibrahim diantaranya mendapatkan kepemimpinan dari Allah. Sebabnya apa sih di dalam ayat tersebut? Karena menjalankan perkara-perkara kesucian, di antaranya khitan. Dan di antara kita banyak menganggap remeh, dan kadang tidak tahu. Ada yang menganggap remeh, ada yang tidak tahu. Ada yang pola pikirnya, ini mah hanya semata-mata dikhitan saja, udah gitu, titik saja. Tidak tahu bahwasanya dibalik dikhitan karena artinya perkara kesucian. Berarti menunjukkan ketika dikhitan sama saja mensucikan. Dan artinya ketika suci, maka berhaklah itu orang mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita menganggap remeh kepada perkara-perkara tersebut. Di antaranya apa tadi? Khitan. Perkara kesucian di antaranya apa? Khitan. Ini khitan hukumnya wajib. Untuk laki-laki, untuk perempuan juga wajib bagi yang sudah balik. Hukumnya wajib. Mau dihitannya sebelum balik silakan. Hukumnya adalah wajib. Ingat ketika dihitan jangan lupa niat. Niat apa? Saya niat menjalankan perkara kesucian yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keturunannya, khususnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya berharap dengan dihitannya anak saya, Allah berikan anugerah kepada anak saya dan keturunan-keturunannya sebagaimana Allah berikan itu anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya berupa kepemimpinan. Allah jadikan anak saya sebagai pemimpin di dalam ketakwaan. Dan Allah jadikan semua keturunannya sebagai pemimpin di dalam ketakwaan. Niat kita. Nah, ini perkara kesucian. Di antaranya adalah kita. Kemudian apalagi perkara kesucian yang diperintahkan oleh Allah, dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, di antaranya lagi adalah siwak. Apa? Siwak. Tahu siwak, Ibu? Pernah lihat siwak? Nah, nih. Kalau yang siwak bentuknya yang terkenal, ini sudah gini siwak ini. Ini teh termasuk perkara kesucian. Jangan dikira
kita memiliki ini, hati-hati nih. Kalau kita memiliki ini, sama saja kita memiliki aset yang luar biasa di dalam mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bayangkan, barang sekecil ini, Nabi sampai bersabda, rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Kita sholat dengan teman kita. Kita sholat sama sholat duhur. Kita sholatnya pakai siwak. Teman kita tidak. Bayangin perbedaan pahalanya berapa? 70 kali lipat. Perbedaannya 70 kali lipat. Jadi kalau seandainya kita sholat pakai siwak tuh, teman kita tidak. Satu kali sholat pahalanya berbeda 70. Bayangin kalau kali 5. Sholat 5 waktu kali 5, 70 kali 5 berapa? Itu satu hari perbedaannya 350 derajat. Bayangin kalau kita semasa hidup kita setiap kali sholat pakai siwak, tinggal kalikan saja 350 kali kita mengerjakan sholat kita. Berapa kali? Subhanallah. Kan kita anggapnya ini perkara yang tidak seberapa sih. Orang kalau memandang siwak kayak gini, apaan sih, cuman kecil kayak gini, gak boleh juga, gak jadi masalah, lagian gak wajib. Betul, emang tidak wajib. Di dalam syariat kita tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi ini, kesunahan ini bisa menjadikan aset keuntungan yang luar biasa. Seandainya kita pakai aset ini, hati-hati, bisa membandingi ibadah yang lain, mengungguli sampai berapa kali lipat? Berapa kali lipat jangan tadi teh? 70 kali. Ayat ke ibu 70 kali lipat. Gimana tidak untuk? Batur mah sekali gawe teh digaji na hiji. Kita sekali kerja digajinya 70. Tapi kalau sekali tinggal kaliin. Kalau sholatnya 5 waktu doang ya 70 kali 5 itu satu hari. Tinggal kaliin aja 350 dikali berapa hari kita hidup. 1 tahun 365 hari kali 350 dikalikan 365 hari, berapa derajat yang didapatkan oleh kita. Itu teh kalau sholat wajib doang, belum kaliin lagi, itu kan 1 tahun. Gimana kalau ibadah kita adalah 20 tahun, kali lagi ibu, berapa untungnya coba? Bayangin nih, untungnya perbedaan 1 kali sholat mungkin cuma 70 derajat. Coba kaliin 1 hari. Tadi 1 hari berapa berarti? 70 kali 5. Nih, saya sengaja, saya suka seperti ini agar kebaca oleh semuanya. Gimana perbedaan jauhnya orang menjalankan kesunahan ini, hisol fitrah ini, perkara kesucian, dengan orang yang tidak. 350 itu kan per hari. Setahun berapa? 350 kali 365. Bayangin 127.750. Bedanya berapa? Orang lain kalau tidak pakai siwak pendapatannya hanya berarti 5 kali 365. 5 kali 365 berapa? 5 kali 365 sama dengan 1825. Sedangkan tadi kalau pakai siwak berapa? 127. Bayangin. Lebih. Perbedaannya 100.000 lebih. Bedanya 190.000 lebih itu. Enggak, bukan 190, kita 199.000 lebih perbedaannya 1 tahun. Ini pendapatan kita, pahala dari sisi pahala kalau menjalankan perkara kesucian, pendapatannya seperti itu. Bedanya saja dengan orang yang nggak pakai siwak, diantaranya 199.000 per tahun. Belum kalau hidupnya, contoh 20 tahun, kita punya teman sama-sama umurnya. Matinya gak beda jauh. Yang ini umurnya 60 tahun, ternyata dia juga 60 tahun. Kaliin aja oleh kita, bedanya berapa? Coba, bukankah ini adalah untungnya?
Ternyata berapa banyak keuntungan di alam dunia ini yang kita lewatkan, yang kita kira gak ada artinya. Oh, subhanallah, ketika kita melaksanakannya sungguh berarti. Kita menjadi orang yang paling beruntung. Itu teh dari sisi siwak. Ini adalah perkara kesucian yang keberapa? Di samping itu siwak apakah hanya sunnah ketika sholat? Enggak, Ibu. Bukan hanya ketika sholat saja. Ketika mau melaksanakan amal-amal ibadah yang baik dianjurkan pakai siwak. Baca Al-Quran, siwak dulu. Cara siwaknya megang gimana? Megangnya mau gimana juga silakan. Tapi ada cara yang afdal. Nah, megangnya kayak gini. Megangnya, entah megangnya jika udut aja. Megangnya kayak gini, kayak bisik kebiasaan udut, jadi siwaknya juga udut gitu kan? Enggak. Ini kebiasaan nih. Ini megangnya nih. Nah, kita siwaknya angka 8 ketiga. Gitu kan? Bismillah. Gak pakai doa tetap dapat pahala, pakai doa double lagi. Subhanallah. Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisani wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doa memakai pusat kekatalan bahasa Arab kan kayak nalarna. Gak apa-apa, pakai siwaknya dulu. Itu mah double entar pahalanya. Pakai siwaknya tetap dapat pahala, tambah doa double lagi pahalanya. Itu kan tidak sebenarnya. Cobain. Subhanallah. Mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Orang di dalam riwayat para ulama mengutarakan ada seseorang yang istiqomah pakai siwak. Mau tidur pakai siwak, bangun tidur yang dicari siwak. Beda dengan kita, mau tidur megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Ini orang karena sering mengamalkan siwak, sebelum tidur siwak, bangun tidur yang dicari siwak. Hingga ini pemuda, Allah cabut nyawanya ketika tidur. Di dalam riwayat, gak kerasa. Tahu-tahu ini orang bangun sudah di alam kubur. Dia tidak tahu, dikiranya belum mati. Ketika dibangunin sama malaikat mungkar nakir di alam kubur, mau ditanya man rabbuka man nabiyuka, ketika disuruh bangun karena kebiasaannya bangun tidur apa yang dicari? Ketika dibangunin sama malaikat mungkar nakir, ketika bangun malah dia nanyain, siwak saya di mana? Cari di alam kubur, dia keliling gitu kan, nengok kanan kiri nyari apa? Nyari siwak. Malaikat mungkar nakir dibiarin. Kata malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siwak saya di mana Paduka? Bingung ini malaikat. Ditanya kayaknya belum ditanya man rabbuka, malah nanya balik di mana siwak. Ini karena kebiasaan menjalankan ini sunnah. Sampai akhirnya malaikat bingung, melapor kepada Allah. Gimana jawaban Allah? Bukankah itu sudah menjadi bukti bahwa selama hidupnya dia menjalankan syariat Allah dan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di alam kuburnya sekalipun masih mencari syariat Nabi. Siwak. Gak jadi ditanya. Bayangin. Jadi dilepaskan oleh malaikat mungkar nakir dari pertanyaan alam kubur. Gak jadi ditanya, langsung dikasih nikmat. Gara-gara apa? Subhanallah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan, jangan diremehin. Pulang dari majelis ini langsung cari gitu kan, di mana saya bisa beli siwak khususnya. Paham? Harganya tidak seberapa, paling mahal mungkin 12.000. Bayangin 12.000 tapi penghasilannya setahun bisa 127.750 pahala. 1 tahun. Beda dengan orang nggak pakai siwak, cuma 1.000 saja. Ini penghasilan 12.000 menghasilkan seperti itu. Kurang apa coba ini gagahnya? Subhanallah. Jangan sampai kita sia-siakan. Jadi pulang dari sini cari siwak. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau berziarah kepada para habaib suka dikasih hadiah. Hadiahnya pasti apa? Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang terbaik. Hadiah luar biasa. Kenapa?
saya kasih kamu hadiah salah satu aset yang bisa menjadikan kamu untungnya 70 kali lipat. Satu kali tinggal kaliin aja kalau berkali-kali. Ini sih siwak yang keberapa cenah siwak teh? Yang kedua, yang ketiga, perkara kesucian apa diantaranya gunting kuku. Naon cenah? Gunting kuku. Jadi syariat menganjurkan kuku teh gak boleh dipanjangin sampai cigah kuntil anak, sampai cigah genderowo panjang kuku teh nepi ka naon sarua teu aya bedana jeung naon ngaranna teh jeung hayam. Paham? Tidak ada bedanya dengan ayam kukunya. Kita ini orang Islam, orang beriman, disyariatkan untuk gunting kuku. Ketahuilah, ketika kita melaksanakan gunting kuku, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Karena merupakan perkara gunting kuku. Gunting kukunya kapan? Ketika panjang. Saya harus gunting kukunya bagusnya kapan? Kalau dari sisi hari, sunnahnya hari Senin atau hari Kemis atau hari Jumat. Pagi-pagi sebelum ke masjid. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau gunting kuku hari Jumat setelah pulang dari Jumatan. Kenapa? Biar supaya kuku menyaksikan dulu Jumatnya. Ketika kita gunting kukunya, ini ntar kuku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita melaksanakan perintah Allah Jumatan. Jadi harinya kapan? Senin, Kamis, dan Jumat. Gunting kukunya jangan malam makruh, jangan malam paham? Gunting kukunya kapan? Yang pagi, jangan sampai lewat masuk maghrib. Senin, Kamis, kemudian apa? Gunting kuku, silakan. Kalian bisanya kayak gimana silakan. Gunting kukunya mau mana dulu silakan. Kalian sudah melaksanakan perkara kesucian. Tapi kalau ingin melaksanakan cara yang afdol diajarkan oleh para ulama adalah di caranya beda. Tata cara gunting kukunya lihat. Saya kasih 3 versi. Silakan jamaah mau ngambil yang mana? Pek teh teuing. Saya kasih berapa versi? 3 versi cara gunting kuku. Versi pertama versi Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ini kalau gunting kuku. Lihat. Dimulai dari mana? Telunjuk tangan kanan. Naon? Telunjuk tangan. Gunting kuku dari sini dulu. Sampai mana? Sampai ke cingir. Naon cingir teh? Kelingking. Jadi ini apa namanya? Itu sebelah kita naon? Telunjuk, kuliman kita teh. Jari tengah, jari manis, kemudian kelingking. Udah dari sini ke mana? Ke kelingking kiri sampai ini kiri set. Dari sini kelingking ini akhirnya jempol kak. Nah, diakhiri dengan jempol kak. Paham tidak? Nah, nih, tuh, di sini langsung ini. Nah, ini terakhir ini. Versi siapa ini? Imam Ghazali. Versi Imam Nawawi hampir sama. Dimulai dengan telunjuk ini dulu sama. Ini. Nah, cuman setelah cingir, ini kelingking, paham? Gak langsung ke sini. Langsung ke jempol yang ini. Ini dulu, ini, kemudian jempol. Setelah jempol baru ke sini. Versi siapa ini? Imam Ghazali. Terserah ibu-ibu mau milih yang mana. Ada versi ketiga, versi Imam Ahmad. Versi Imam Ahmad gimana? Ilmu versinya teh loncat-loncat. Jadi gimana loncat-loncat berarti? Ini kelingking terus, ini terus, hati-hati. Bang, ini bukan apa ngaran nanti siapa teh? Lain metal, jangan nih. Ini tengah jempol kemudian dari manis kemudian ini lagi selang-seling jempol ini terus. Nah, paham tidak? Versi Imam
Ahmad itu pada tangan ada 3 versi. Kaki mah udah sepakat gimana dari mulai non heula ieu teh cingir. Kelingking kaki kanan terus berurutan sampai diakhiri kelingking kaki kiri. Paham tidak? Paham gak ibu-ibu nih? Bapak paham? Jangan dikira ini teh perkara remeh. Ustaz perasaan ngebahas apa sih? Saya membahas aset keuntungan yang terbesar. Jangan kira ini kita amalin, wah hati-hati. Keuntungan kita luar biasa. Bayangin, perkara kesucian ini bisa menyebabkan kita disucikan oleh Allah. Secara zahir yang kita bersihkan adalah tangan, tanpa kita sadari dosa kita pula dibersihkan oleh Allah. Tanpa kita sadari sifat-sifat yang hina dibersihkan oleh Allah. Hati-hati. Ini yang keberapa perkara kesucian yang berapa kita? Ketiga. Naon ketiga teh cenah gunting kuku. Jadi versi caranya terserah ibu-ibu mau gimana, ada yang teka talar, pek terserah ibu-ibu lah deu kumaha oge, paham? Tetap sama saja kita menjalankan perkara kesucian. Ini yang keberapa? Yang keempat perkara kesucian apa? Di antaranya adalah make celak. Make celak. Make celak nih, Bang. Kapan disunahkan, dianjurkan make celak sebelum tidur? Di antaranya sebelum tidur. Berapa kali pakai celaknya? Mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Atau mata kanan 3 kali, mata kiri 2 kali. Terserah mau yang mana. Ini celah jangan diremehkan pula. Dari sisi kesehatan, celah ini merupakan obat untuk orang yang sakit mata. Kalau orang dawam menyenantiasakan pakai celah, tidak akan terkena penyakit mata sampai mati. Di samping itu kalau orang pakai celak, ieu mah nepi ka aya ijazahna. Gagah ieu mah bisa engkena teh jadi tembus pandang. Pakai celak saking gagahna, mata kekuatan mata sampai tembus pandang. Subhanallah, ini pakai celak. Dulu ada di bangsa Arab seorang perempuan yang namanya Hazami. Namanya siapa? Hadami. Jarak ratusan kilo, bayangin di padang pasir, ujung padang pasir yang kehalang oleh apa? Bukit, kelihatan ada orang datang. Padahal perempuannya berada di dalam rumah. Sampai ketika mati diteliti di matanya ternyata terdapat celah. Terdapat celah teh hukum teh naon? Ketika dicela dapat pahala. Kurang apa lagi? Coba ini. Syariat kurang apa lagi? Gimana doa pakai cela? Apakah harus pakai doa? Enggak, wajib mah enggak. Tapi kalau pakai doa lagi lebih baik, lebih bagus lagi. Gimana doa pakai cela? Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, terangilah pandangan zahirku dan pandangan batinku. Waj'al sarirati khairam min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik ketimbang zahirku. Rahasiaku lebih bagus ketimbang terang-terangan diriku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah zahirku menjadi zahir yang saleh ya Allah. Ketika kita pakai celak, terus dengan doa, di samping mata bersih dapat pahala, hati bersih. Pandangannya, pandangan matanya sehat, pandangan hatinya sehat. Kalau dipinta pendapat, selalu betul pendapatnya. Gak ngawur ke sana kemari. Dipinta solusi, gak ngawur ke sana kemari. Ada orang punya masalah, datang kepada orang tersebut, duh saya punya masalah apa? Masalah ini saya di dalam bisnis saya, gampang, ayo ikut sama saya malam apa? Ngejamret. Ayo ikut, solusinya apa? Kita nyuri aja. Nah, ini pandangannya gak sehat. Kemudian berapa banyak di hati kita terdapat pandangan-pandangan seperti itu?
Sehingga kalau ada masalah yang terbayang di otak kita yang negatif selalu. Solusinya pasti negatif, tidak positif. Ketika menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi, susah untuk menemukan yang namanya hikmah. Susah menemukan yang namanya sisi positif. Jangankan ketika dapat musibah, ketika dapat nikmat, yang dipikirkan malah negatif. Ketika dapat nikmat, yang terbayang, yang diresapi oleh hatinya adalah negatifnya. Dikasih rezeki oleh Allah sebulan 1 juta, bilangnya saya gak dikasih apa-apa. Dikasih oleh Allah rezeki bisa makan sehari 2 kali, bilangnya kok kenapa saya dikasih rezeki sama Allah, sedangkan teman saya, sahabat saya. Ketika dikasih pekerjaan karena penghasilannya sedikit, kemudian memiliki pemikiran di dalam hatinya, kok kenapa ya saya segininya kehidupan saya, segini melaratnya ini, sedangkan tetangga saya, teman saya, hati-hati. Yang kamu dapatkan itu apa? 1 juta itu nikmat atau musibah? Ketika dapat penghasilan sebulan 1 juta, pertanyaan saya, 1 juta itu nikmat atau musibah? Sepatutnya ketika dapat nikmat, kira-kira gimana? Bersyukur atau gimana? Bersyukur. Sepatutnya bahagia atau bersedih? Kok bisa pemikiran kita ketika dapat nikmat yang terlahir malah sedih gitu? Dapat uang yang ada malah sedih. Ya Allah, ini aduh abdingan. Dapat penghasilan 1 juta. 1 juta itu nikmat, kok bisa sedih? Ini yang terjadi ketika hati tidak bisa memahami, tidak memiliki pandangan yang sehat. Hati tidak memiliki pandangan yang dikasih cahaya oleh Allah. Jangankan ketika dapat musibah, ternyata dapat nikmat saja kita jadi sesat. Jangankan dapat musibah, dapat nikmat saja kita jadi malah jauh dari Allah. Bukan tambah dekat kepada Allah, jadi tambah jauh. Aku tinggal apa lagi kalau seandainya yang diberikan oleh Allah adalah musibah? Nyari saja yang terjadi ternyata sampai menjadikan orang tersebut, menjadikan orang yang kufur kepada Allah. Ketika dapat musibah, tidak menerima kepada ketentuan Allah, menyalahkan Allah. Kenapa saya seperti ini, yang lain mah tidak terima, hatinya tidak bisa sabar, terus menggerutu kepada Allah. Hati-hati, itu perbuatan-perbuatan orang yang kufur akan nikmat Allah. Ketika dapat musibah, bukannya dapat pahala, bukannya ketika dapat musibah tinggi derajat, malah jadi tambah turun derajat. Musibah ya dapat, derajatnya sekarang tambah rendah. Beda dengan aturan umumnya. Aturan umum ketika dapat musibah, kalau bisa sabar, musibah dapat, tapi digantiin dengan nikmat yang lebih besar ketimbang musibah tersebut, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tah itu teh ada catatannya kalau terima kepada ketentuan dari Allah. Kalau sabar terhadap musibahnya, tapi kalau gak mau sabar ya celaka. Musibah dapat, pahala enggak. Rugi segala-galanya, gak dapat apapun. Tidak dapat apa-apa. Kita diuji oleh Allah dalam rumah tangga kita, diuji oleh Allah dalam pekerjaan kita, diuji Allah di kantor kita, di pasar kita, pada warung kita. Kalau seandainya kita bisa bersabar, bisa menerimanya, hati kita bisa menyikapinya dengan baik, sesuai cahaya dari Allah, karena hati sudah diberikan penerangan oleh Allah, maka ketika dapat musibah akan Allah ganti dengan ganti yang lebih baik dunia dan akhirat. Kemudian akan Allah tinggikan derajatnya, akan Allah hapus dosanya dengan sebab itu musibah. Tapi waliyadzubillahi min dzalik, ketika kita dapat musibah tidak bisa sabar menghadapi itu musibah, yang terjadi malah menyalahkan kepada takdir Allah, menyalahkan terhadap ketentuan Allah, bukannya tambah kembali kepada Allah yang diisyaratkan oleh ucapan kita yang harus dianjurkan diucapkan oleh kita ketika dapat musibah. Ucapkanlah oleh kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang hakikatnya kita harus meresapi maknanya inna lillahi, kita milik Allah,
wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Ketika diberikan musibah kita sabar, kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika orang hatinya sudah buta, tidak ada penerangan dalam hatinya, ketika dapat musibah gelap gulita, yang ada bukannya kembali kepada Allah, malah tambah jauh lari dari Allah. Setelah lari dari Allah, apa yang terjadi? Ternyata ketika lari dari Allah, dia menghadap siapa? Otomatis sebagaimana positif negatif saling berlawanan, timur dan barat, utara dan selatan. Ketika lari dari Allah, otomatis yang didatangi siapa? Setan. Ketika orang tersebut lari dari Allah karena kegelapannya tidak tahu arah kemana, ternyata yang dia hampiri adalah setan. Setelah yang dia hampiri adalah setan, bayangkan di dunianya dia rugi, celaka, tidak dapat pahala sama sekali, masuk alam kuburnya disiksa. Namun ketika orang hatinya dia berikan penerangan oleh Allah, dapat musibah selalu. Jangankan masalah nikmat, ketika dapat musibah saja dia bahagia. Jangankan ketika dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah saja dia tetap bersyukur. Ucapannya bukan innalillah, hebat lagi tuh. Ketika dapat musibah ucapan nate alhamdulillah. Ketika jalan kemudian tersandung, ucapannya bukan astagfirullah, innalillah, bukan. Ucapannya alhamdulillah. Nah ini mah lebih luar biasa lagi, susah. Ketika dapat ujian di dalam rumah tangganya, alhamdulillah ya Allah. Maksud alhamdulillah, terima kepada ketentuan Allah, luar biasa. Ini pangkat yang lebih hebat lagi. Jangankan tersenyum ketika dapat nikmat, tersenyum ketika dapat musibah saja dia bisa. Jangankan tertawa, jangankan tersenyum bahagia ketika dapat rizki, tidak dapat rizki saja dia masih bisa tersenyum. Ini orang yang paham. Ini orang yang hatinya sudah diterangi oleh Allah. Makanya pun guru di Malang, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Malang yang kedua, yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Ad-Duktur Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Baqiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Pun guru Habib Abdullah Al-Marhum yang dihawalin, gitu kan, subhanallah, luar biasa. Muridnya Mu'alim Tumyati yang ngajar saya, Mu'alim Abdul Maid juga meriwayatkan pun guru itu punya kebiasaan yang aneh, berbeda dengan umumnya. Gimana kebiasaan pun guru? Pun guru mah kalau lagi sehat biasa saja. Saya lagi sehat ya senyum, tapi biasa saja gitu, kelihatan begitu dia. Ketika sakit bahagianya, riangnya luar biasa. Ketika sakit itu malah bertolak belakang. Ketika sehat biasa, ketika sakit bahagianya luar biasa. Coba. Aduh, kok kayak bertolak belakang dengan kita. Kita mah ketika sehat ujrat ajret tedek cicing. Ketika sakit murung kan gitu. Terbalik ini. Subhanallah pun guru ketika sakit bahagia. Kenapa? Paham. Itulah orang yang hatinya penuh dengan cahaya dari Allah. Orang yang hatinya penuh dengan cahaya dari Allah, jangankan menghadapi nikmat dengan senyuman, musibah pun dihadapi dengan senyuman. Bagaimana guru kita, gitu kan? Pernah kejadian dulu di Tanjung Sari, pasar Tanjung Sari yang kebakaran deh. Dan di sana ada aset guru kita, ada ruko. Wah, kalau dihitung-hitung sampai 200 juta lebih. Ketika kebakaran, apa yang terjadi? Guru kita melihatnya sambil tersenyum. Sambil tersenyum. Bayangin. Sambil tersenyum. Kebakaran, hilang ratusan juta, tersenyum. Kita mah jangankan ratusan juta, lebih 5.000 di pengajian. Keheula kurang kumaha gitu kan. Tungtungna kapok mal hadir di pengajian, kamari kileungit duit teu kapanggih deui. Subhanallah. Ini kita. Subhanallah ini gitu kan. Subhanallah. Guru kita hilang ratusan juta. Bagaimana apa itu? Jadi kakek saya, ayahanda, guru kita semuanya punya balong di pinggir Citarum. Yang kecil balong di pinggir Citarum, lamun caah kumaha?
balik saya. Itu sampai murid-muridnya ada pernah ngomong gak apa atau apa ada balong teh makejeng di pinggir Citarum atau mun aya cah teh saya baik. Sampai akhirnya benar cah. Ada cah habis dong. Bagaimana respon apa dengan adem santainya? Ini muridnya ngomongnya loh kan apa sahur abdi oge gitu kan jadi cah hilang sampai keun bae euy. Ari tadina lauk eta teh saha? Ti Allah. Tuli ayeuna dicanak deui eta teh kusaha? Ku Allah na make jeung lieur tinggal menta deui ka Allah gitu. Tadina oge teu boga, jadi boga. Geus jadi boga dicanak deui ku Allah menta deui naon hesena. Baru ngomong seperti itu datang kalau kasih orang Cimahi gitu. Itu daerah dimensi Cimahi. Datang langsung bos lauk. Nganterin bibit lauk lagi ke apa? Tuh cenajang. Bayangin, lauk di Allah dicanak deui ku Allah minta deui ka Allah torojol harita keneh. Tenang adem, kan kita mah beda pemikirannya. Ketika hilang suatu barang, pemikiran kita tidak akan diganti oleh Allah. Itu yang membuat hati kita terus menggerutu kepada Allah. Tidak terima, kenapa barang saya hilang, kenapa saya bangkrut, kenapa harta saya berkurang, terus hati. Tidak sadar bahwa ketika harta kita hilang, langsung dikasih kembali oleh Allah. Catat, makanya bahasanya inna lillah. Kita semuanya milik Allah. Di mana ayeuna dicanak deui ku Allah pada malanana danu Allah. Milik Allah. Pak, bukan milik kita mah cuma dititipkan oleh Allah kepada kita. Paham tidak? Nah, ada sedikit makanya kalau kita hidup nih prinsip untuk ibu-ibu, bapak-bapak hidup teh kalau dari sisi ini usahakan harus bisa seperti tukang parkir. Jika naon cenah tukang parkir, uninga ibu-ibu, bapak-bapak tukang parkir, uninga kahiji tukang parkir tingali ku urang, aya nu parkir dek motor merekna naon bae, mobilna merekna naon bae, kinten-kinten aya rasa sombong dina atina. Hah? Tinggal di lo Mercy ke tukang parkir malah tukang parkir kawas gitu. Naon sababna? Da titipan lain urang. Tuli kumaha cek tukang parkir geus kitu teh datang nu bogana, dicokot deui we mobilna teh jeung motorna. Nah bakal bingung tukang parkir. Nah make jeung teu. Ada lain urang. Kumaha prinsip tukang parkir justru tadi teh urang teh nungguan geura dicokot deui ngarah datang deui parkirna. Ini hiji datang ratusan kan gitu ke tukang parkir. Malahan urang lamun geus parkir lila teuing teh cing atunya sahamana nu bogana gara naon gara diingkahkeun ieu motorna. Parkir lila bayar tetep 2.000 kan gitu ke tukang parkir teh. Kita 2.000 parkir teh 2.000. Ini hiji motor datang deui motor. Subhanallah. Mata tukang parkir mah di mana aya motor parkir tuluy dibawa deui ku nu bogana can pernah stres. Aya bahagia. Non hilang satu tumbuh gitu. Tak urang teh lamun jadi jelma beriman dina sisi eta mah kudu cigah tukang parkir. Rizki ti pangeran tong sombong. Ku pangeran dipasihan harta, dipasihan bumi, kendaraan, nah make jeung sombong dasarnya urang. Nah pangkatna make jeung kudu disombongkeun, hartana, jabatana kedah disombongkeun, pakaianana, rupana. Kan lain urang eta mah titipan tuluy dicanak deui ku Allah. Nah make jeung bingung da lain urang. Kan eta nu Allah, tuluy kumaha? Cing yakin kaos tukang parkir inggit hiji datang deui nu lain. Itu ku pangeran teh dicanak rezekina penghasilanna ti dieu ye cing yakin ku pangeran bakal dipangparinan deui rezeki tina jalan anu langkung seueur katimbang eta. Nah ieu keyakinan urang. Alhamdulillah eta teh perkara kesucian kasabaha tadi teh. Nah eta mah gaduh pemikiran kawas kitu teh atina gitu kan. Kedah bercahaya di antarana tatkala urang nganggo naon cela baca doa eta. Naon doana? Allahumma nawwir basari. Ayo tuturkeun ku sadayana Allahumma
nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Nah, doa nganggo celah, ongko make celah urang teh doa eta, tapi hati jadi bersih, pikiran jadi sehat. Allah, moga-moga urang sana ku Allah sih digolong tina golongan jalmi anu tiasa ngalaksanakeun sadaya ngaistiqomahkeun perkara kasucian. Dugi ka urang sana ku Allah digolongkeun tina golongan jalmi anu suci, disucikeun tina kotoran dosa, disucikeun tina kotoran hawa nafsu, disucikeun tina bisikan setan, disucikeun tina sifat-sifat anu hina, disucikeun tina kabingung, tina kasusah, tina kagundah. Moga-moga urang sadana ku Allah sing digolongkeun tina golongan jalmi anu ati urang dipinuhan ku cahaya petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Oge dipenuhi ati urang sadayana ku kabagjaan, katenangan, kabahagiaan. Moga-moga ati urang sing dipinuhan ku sifat-sifat anu mulia, sing dipinuhan ati urang ku sifat sabar, ku sifat syukur, ku sifat tawakal, ku sifat qanaah, nampi kana naon bae pembagian ti Allah Subhanahu wa taala. Dipinuhan ati urang sadayana ku sifat cinta ka sadaya makhluk Allah, dipinuhan ati urang sadayana ku sifat husnudzon ka sadaya makhluk Allah. Aja moga-moga urang sadayana jasad urang dohir urang sing ditebihkeun tina kamaksiatan, ditebihkeun tina kadzaliman, ditebihkeun ayeuna tina sagala musibah, musibah dunia, musibah agama, ditebihkeun tina sagala penyakit dohir, penyakit batin. Jadi moga-moga jasad urang oge ati urang dimulai di detik ayeuna dugi ka urang ngantunkeun ninggalkeun ieu alam dunia anu fana. Moga-moga urang sadayana sing dilebetkeun tina golongan jalmi anu selalu aya dina petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selalu aya dina agenda-agenda digiring ke tempat-tempat anu ngundang ka nyaah Allah, ampunan Allah, kadeudeuf Allah, pertolongan Allah, cinta Allah, karinduan Allah. Moga-moga urang sadayana sing digolongkeun tina golongan jalmi sakumaha dina detik ayeuna urang aya dina kaayaan ibadah ke Allah, oge ngalaksanakeun sunnah junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge perintah junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga urang sadayana sing tiasa ngalaksanakeun nyampurnakeun keimanan keislaman urang sadayana, sing dipangparingan nikmat tiasa sering ngalaksanakeun amal haji sareng amal umrah, ajeng sing tiasa urang ngagungkeun junjunan langsung dipayuneun makom junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina detik ayeuna ati urang pinuh ku keimanan keyakinan ka Allah oge Rasulna. Moga-moga urang sadana ngantunkeun sing aya dina kaayaan iman ka Allah oge Rasulna. Moga-moga urang sadana sing tiasa ngantunkeun dina kaayaan ditutup umur urang sadayana ku maca 2 kalimat syahadat. Nyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja moga-moga urang sadar lebet ka jero kubur, si dipangparinan nikmat kubur, ditebihkeun tina siksa kubur. Urang sadar lebet ka alam mahsyar dugi ka sawarga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sing diselamatkeun ku Allah. Moga-moga urang sadana sing diriungkeun di dunia dikubur sareng di akhiratna sareng kekasih Allah junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sing diriungkeun sareng guru-guru urang nu saleh di dunia dikubur sinareng di akhiratna. Lajeng kasolehan ieu moga-moga sing menyebar nempel ka para putra urang sadayana, sehingga para putra urang sadayana ku Allah dijantenkeun putra putri sareng cucu-cucu anu saleh. Lajeng ayeuna suamina istrina digolongkeun tina golongan suami sareng istri anu saleh. Moga-moga rumah tanggana ku Allah sing disolehkeun, rumah tanggana sing dilahirkeun ka maslahatan dina rumah tanggana, sing dilahirkeun ka maslahatan agamana, sing dilahirkeun ka maslahatan duniana, sehingga rumah tanggana ku Allah dipangparingan rumah tangga sakumaha disyaratkeun ku junjunan baiti jannati, rumah tangga anu laksana surga. Rumah tangga anu laksana surga dipangparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Kitu deui ayeuna ieu
surga ieu rumah tangga anu laksana surga moga-moga kaberkahanana moga-moga muncul oge ayeuna tina pangasapan urang sadayana di kantor urang ayeuna dina bisnis urang moga-moga sing diberkahkeun ku Allah sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala mudah acan gaduh pada melan moga-moga sing dipangparinan ku Allah pada melan anu dilancarkeun diberkahkeun dihalalkeun diseueurkeun penghasilanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang digolongkeun tina golongan jalmi anu disukseskeun di dunia na disukseskeun di kuburna disukseskeun di akhiratna bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisi asril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah saeta teh teu acan brengsek sarawes namanya da aya 10 perkara kasucian teh nembe sabaraha tadi teh Pati insyaallah orang teras jadi di pengawasan ke akan datang sing paranjang yuswanya sakitu nu kahateuh daripada salatu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.